belajar mandiri. Dari kelas 7 mulai masuk, kelas 8. Kalau di luar bahasanya kelas 2 SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita hari ini pertemuan kita podcast kali ini untuk cerita dan ngasih pesan setelah kita beli Andrea itu. Sebelumnya kita kenalan dulu. Teman sini saya Najibudin Alamil, teman saya yang Mustafa bin Yuswa. Oke, untuk pengenalan dari cerita dulu ya. Kan sudah. Ceritanya itu gimana nih buat pengalaman KPND itu menjadi titik terakhir atau kelas dunia? Bukan sombong atau gimana ya? Karena kan udah dasarnya emang kehidupan di pesantren tuh bahasanya emang ya terasi dibilang terasi enggak, tapi ya kayak lebih ke arah bertahan hidup aja sih kayak. Tapi bedanya kita di situ kayak tanpa orang tua gini-gini. Beda sama itu. Jadi kayak lebih mandiri sih. Ya kita belajar mandiri. Itu sih yang pasti kan. Orang-orang di kebenaran ya pesantren tuh yang belajar mandiri. Dari kelas 7 mulai masuk, kelas 8. Kalau di luar bahasanya kelas 2 SMP. 8, kelas 9 itu bisa bertahan. Kelas 9. Jadi kesan-kesan waktu di PMTes tuh simpelnya gimana ya? Ya kita masih merasa adik kelas walaupun kita kelas 9 tuh kayak merasa udah tinggi loh jadi abang kelas di Sanawiyah. Dulu tuh gitu. Tapi ya di balik itu sebenarnya masih ada rasa kayak adik kelas, jadi kayak ada takut-takutan sama abang kelas, respect, iya masih hormat, masih hormat juga kayak sama orang atasan. Pas 10 justru malah kayak lebih agak dewasa. Kita di situ belajar dewasa. Soalnya kita pindah dari asrama Al-Madani ke Fajar, ya kita Al-Fajar, ya. Kita pindah ke sini. Nah di sini tuh ya emang sini udah masuk aliyah, jadi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Pertama masuk kelas 10 kesannya tuh kaget banget. Kaget yang dulu awalnya kayak gimana ya? Ya kayak bocil-bocil dulu di MTS, kayak masih kayak sembarangan loh kita ngelakuin hal-hal yang kayak gimana ya? Sejelek-jeleknya kita kayak masih bebas lah gitu. Kalau kita ketika udah masuk Al-Fajar, udah masuk aliyah kayak aneh, kayak harus belajar yang dewasa, terkang buat indar, belajar dewasa gitu dah, dewasa. Iya. Kelas 10, kelas 11 mulai terbiasa dan akhirnya kelas 12. Kelas 12 ya alhamdulillah kayak finishing terakhir nih. Sekarang yang aneh alami juga kayak gimana ya? Keren sih. Udah kayak ada bangga sama diri sendiri, soalnya jadi dari sekian ratusan angkatan, dari angkatan aneh tuh ada 734. Yang awalnya 800 lebih kalau nggak salah, ya 800 lebih waktu kelas 7. Nah kan banyak tuh orang-orang yang nggak kuat dalam perjalanan. Nah Anda dan kawan-kawan mungkin Anda sendiri kayak merasa kayak ya hebat lah, terus juga bangga sama orang tua yang udah bisa ngebiayain Anda di mari support yang sedikit yang udah ngelewatin anak banyak. Ketika ente sakit kagak ada orang tua tuh gimana rasanya? Ya yang ada cuma teman, harus kayak gimana. Terus ketika emang kita nggak punya apa yang kita butuhin, tapi terus kita nggak punya gitu, ya kita harus minjem sama teman, kita harus ada hubungan sosial gitu loh. Itu sih kesan dia sih. Jadi kesannya itu teman-temannya banyak gitu ya. Ya pokoknya intinya ya kalau di pondok pesantren intinya satu, banyakin sosial sama teman-teman. Siapa aja gitu ya. Ya siapa aja. Tapi ingat satu. Ente bisa main sama siapa aja, tapi ingat satu, ambil kebaikannya aja. Kalau kita berteman kan kita juga pasti ada aja teman-teman yang jelek. Beda ya, kita beda. Tapi tetap kita main sama siapa aja yang harus baik, diambil dua.
Terus Apa? untuk pesan atau pesan buat adik-adik ada atau tidak? Buat adik-adik di sini ya. Iya. Eh, Atau buat nanti mana? kalau buat di sini dulu sih buat adik-adik ya. Iya ya. Buat adik-adik dulu kesannya pesan sama pesannya buat adik-adik ya, lebih respect lagi sama bang kelas, jangan bandel. Itu masalah pertama, soalnya saya udah ngalamin lah waktu bandel tuh gimana dulu. Jadi kayak yang enak aja kita dapat kemarin ya sih, yang buat adik kelas gitu kan, beneran ya. Terus kalau buat pesan buat angkatan sendiri, ketika di luar nanti, don't forget me. Ingat Mustafa. Kayaknya yang susah nih. Bang Mustafa, Pengusaha muda AR nih. Ini nggak ada apa-apa dari kita ya. youtuber. Doain, oke? Betul. Itu pesannya satu sih, kalau di luar nanti jangan pernah berhenti untuk berpikir berkarya, dan benar berhenti untuk kreatif dan luar terus ngapain gitu. Soalnya waktu di sini Imam aneh dikasih tahu sama Ustadz Timari, dia bilang ya sosialisasi buat kelas 12. Kenapa hanya kelas 12? Kelas 12 ketika luar nanti emang ya harus paham kehidupan luar gimana. Kayak intinya Imam ambil tuh gini, apa namanya, banyak sarjana satu ya masih pengangguran ya, masih pengangguran, makanya masih pengangguran. Dan ketika yang kedua, ketika ente udah kerja, udah pasti biayanya tuh ya, ente baru lulus SMA, belum S1 kan, jadi pasti gajinya masih ini, nah masih ini kayak gitu. Jadi ya cobalah terus berkarya buat Apir ya ke depan. Kita ya pasti kita dapat pilihan yang berapa, tapi ini satu tidak pernah salah ya, yang nggak ada setiap hari. Nah, sebenarnya Anda mau nanya nih. Nah, buat kelulusan ini ketika ente keluar nih, udah lulus nih, itu mau lanjut kuliah atau tidak? Atau aneh ngajar pendidikan atau karir? Kan, aduh, Jangan dekat dulu bro, jangan dekat dulu. tanya aneh nanya nih. Buat diri Anda sendiri ya, ketika di luar nanti ya, Imam dapat punya sebuah pendapat ya, punya prinsip sendiri. Terus itu udah prinsip Jadi gini, ketika ente kuliah, jadi Imam sadar diri juga sama kelebihan Imam. Jadi kayak Imam tuh kayak kurang lebih dalam bidang akademi. Jadi kayak ketika Imam mau fokusin buat kuliah ya, jadi kayak lah mendingan Imam berkarya juga. Imam tuh kayak tipikal orang tuh yang kagak mau kerja di orang lain. Jadi kayak mau punya keinginan buat bangun usaha, buat peluang buat ya orang lain. Tidak bagus tuh kayak gitu. Makanya Imam pengennya ketika di luar nanti Imam pengen gawe gitu. Jadi sekarang gitu. kalau buat menghadapi luar itu, dunia luar katanya keras ya. Buat orang-orang juga, berarti ambisinya juga harus keras gitu ya. Bener, harus jangan pernah kayak pikir dia gini Santai lah, hari ini santai ya, senang, udah. Berarti nggak boleh gitu tuh. Jangan, kita tuh harus emang benar-benar sih. Ya udah, harus kita tekunin, kita harus kerja keras. Emang sih kerja keras tuh prinsip Asli ya, benar-benar ya. itu pasti. Terus lagi Nah, kalau kita ada nih, tadi kayak ada orang cuman apa ya? Nah, untuk kegiatan yang paling asik di sini apa tuh? kegiatan paling asik Iya, yang jujur ya. Apa white game atau gimana tuh? Banget. paling asik tuh ketika apa ya, pokoknya bareng temen lah. Ketika bareng temen ya, ketika lagi ngaji, walaupun kalau sendiri pasti nggak asik. Jadi sama teman pasti kayak lagi ngaji tiba-tiba diledekin kan, jadi lucu kan, jadi asik gitu. Kayaknya nggak bawa. Iya, kamu lagi Di satu sekolah dapet, apalan dapat ngaji dapet. tapi dapat. Aduh. Enaknya jadi santri. Satu, ingat, mau mandi ibadah, mau sekolah Ibadah. tidur makan, mau tidur ibadah, makan ibadah. Jadi jadilah santri. Sekolahnya di mana? Banget Al Zaitun. Nah, sekolah tercinta, love ya. Nah,
gitu. Enak jadi sandi gitu ya. Enak. Kegiatan mana yang ngasih? Ketika bareng teman, pokoknya semuanya. Kalau bareng teman pasti enak. Lagi belajar bareng teman, ya pokoknya semuanya ada. Enak mau banget. Berarti untuk podcast kita kali ini dari Mamus Papa Ya segitu aja. cukup keren, sangat good. Klasik. Ya, nah, nanti selanjutnya akan ada orang lagi nih. Kita tunggu nanti ya. Jawab sudah. Oke, dari kita podcast hari ini kita tutup. Sampai jumpa. Kalian. Bye bye. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.